Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirah Jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam rangka taqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirah rahimakumullah, kita masih melanjutkan episode kita mengenai ciri-ciri orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Yang mana ibadur rahman itu tidak lain adalah hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga bentuk kesyukurannya itu terimplementasikan, terpraktekkan, teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita membahas tentang rangkaian ciri-ciri ibadur rahman, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang terjemahannya adalah, yaitu apabila mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di antara keduanya, yaitu secara wajar, secara proporsional. Sebelum kita melanjutkan ke ciri-ciri ibadur rahman yang berikutnya, ternyata orang bepergian, nah ini macam-macam bepergian, itu termasuk bepergian yang mendapatkan pahala. Bepergian itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-safar. Ya, itu dari kata kerja safara yusafiru. Kalau orangnya musafir. Orang yang melakukan bepergian ini paling tidak ada 5 yang memang itu diperintahkan oleh Allah. Kalau sesuatu itu diperintah oleh Allah, maka ini mendapatkan pahala. Ini terkait dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah perintahkan bepergian untuk menuntut ilmu. Ya, ini sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Inilah yang namanya as-safar littafaqquh. Jadi bepergian untuk menuntut ilmu, untuk mendalami agama. Nah, nanti kalau dikaitkan as-safar linnafaqah, lalu nafkah jenengan untuk anak yang sedang sekolah, untuk anak yang di pesantren, maka ini nanti double. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi yang pertama adalah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dasarnya tadi itu. Lalu yang kedua, yang juga diperintahkan oleh Allah adalah safar untuk linnadhor. Linnadhor itu untuk melihat, untuk mengamati, untuk meneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengambil pelajaran dalam kehidupan. Itu kalau kita safarnya bisa linnadhor, maka kita juga dapat pahala. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi kita diperintah untuk berjalan di bumi, lalu melakukan nazar, mengamati. Jenengan jalan ke sini linnafaqah dari Indonesia, bukan jalan ya, maksudnya ya naik pesawat. Maksudnya pergi ke sini, ke Korea ini, bisa melakukan dua-duanya.
Bahkan bisa ketiga-tiganya. Tadi itu, nanti kita gabungkan itu. Ya, linawar contohnya apa? Ketika melihat Allah menciptakan, jadi di Korea ini kan Muslim kan minoritas. Tapi ternyata kita ini bisa menunjukkan bagaimana etika seorang Muslim yang baik. Maka disitulah juga linawar, sehingga jenengan bisa mengambil, oh begitu. Ini kalau di Indonesia, itu memang di Indonesia ini umat Islam mayoritas. Maka toleransi itu menjadi suatu hal yang memang sangat-sangat harus kita junjung. Di negara minoritas, orang tidak bisa macam-macam. Kita ini minoritas di sini. Tapi tetap ternyata toleransi luar biasa. Nah, sehingga itu juga linnadhor. Ini sudah dua. Lalu yang ketiga, as-safar linnafaqoh. Nah ini, bepergian untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemarin kita sudah membagi. Menginfakkan harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu pertama kewajibannya untuk diri kita. Agar bisa apa? Bisa beribadah, kan begitu. Lalu orang-orang yang menjadi kewajiban kita. Jenengan berangkat ke sini, niat kerja, jangan lupa. Dulu pernah kita sampaikan, dua hal itu harus terpenuhi. Niatnya benar lillah, lalu caranya benar. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena as-safar linnafaqoh itu juga diperintahkan oleh Allah. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Mulk. Ya, di juz 29 surah Al-Mulk Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Ya, ini Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi. Zalula itu apa? Remeh, rendah. Artinya apa? Dunia itu bisa ditundukkan. Ya, Allah ciptakan akal manusia, lalu manusia membuat alat transportasi, ada pesawat. Ini kan berarti zalula. Ya. Lalu lanjutannya apa? Setelah Allah anugerahkan bahwa bumi itu diciptakan untuk mudah dijelajahi, maka perintahnya famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dari ayat ini, maka orang bekerja itu juga bisa bernilai ibadah. Kenapa? Safarnya saja linnafaqoh itu diperintahkan. Jadi jangan khawatir jenengan. Aku berangkat nang Korea golek duit tok yo. Nyapa aku. Loh kalau jenengan di sini yang golek duit ya ibadah, ya traweh, ini luar biasa ini. Kan begitu. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Lalu ayatnya ditutup dengan wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah kita ini dibangkitkan. Artinya apa? Setelah kematian dibangkitkan. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Makanya as-safar linnafaqoh, walaupun nyari uang tetap tidak melupakan Tuhan. Makanya kan kemarin kita sudah bahas ayat itu, jangan sampai harta dan anak-anak itu membuat kita lalai terhadap Allah. Kan begitu. Lalu ada dalil yang lain terkait dengan as-safar linnafaqoh. Kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah. Di surat Jumat itu Allah berfirman di juz 28, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini bicara mengenai perintah kewajiban salat Jumat. Ya. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au, maka bersegeralah menuju untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah transaksi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu lanjutannya, fa idza qudiyatis sholatu, ya. Apabila salat telah dilaksanakan, maka perintahnya fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi, carilah anugerah Allah, carilah rizki Allah. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Kerja ingat Allah. Lalu kemudian kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak kita tinggalkan. Kenapa? La'allakum tuflihun.
Karena kalau orang kerja sampai melalaikan Allah, ini menjadi tidak tuflihun. Tapi kalau ingat Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi falah itu beruntung, tapi keuntungan aspek akhirat. Makanya azan itu ngajaknya kan hayya 'alas shalah, lanjutannya hayya 'alal falah. Kalau ingin bahagia, maka urutannya ya sholat dulu. Sholat ini akan membawa seseorang akan al-falah. Itulah nanti orangnya disebut al-muflihun, orang yang beruntung. Untung dalam hal akhirat. Karena kalau untung akhirat ini pasti sifatnya. Kalau untung duniawi itu sifatnya proses, dan itu boleh jadi sementara. Baru kalau sukses dunia kita bisa mengantar sukses akhirat kita, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi as-safar lin nafaqah. Lalu kalau panjenengan sudah datang ke sini, niatnya kerja, tapi kemudian di sini aktif ke masjid, mengikuti majelis taklim, ini berarti panjenengan sudah melakukan as-safar lin nafaqah, itu sudah pahala. Lalu menafkahkan rizkinya itu di jalan Allah, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk berinfak di jalan Allah, itu sudah double lagi. Jadi masih nyarinya saja itu kalau sudah benar pahala. Lalu diinfakkan, diinvestasikan untuk apa? Pahala. Lalu jenengan di sini ikut aktif di masjid. Di masjid itu ada kajian, ada majelis taklim kayak begini. Berarti jenengan juga melakukan liyatafaqahu fiddin. Berarti juga as-safar litafaqquh. Kan begitu. Lalu dari yang jenengan pelajari, dilihat bagaimana di dalam aspek kehidupan yang nyata. Jenengan mengamati, oh begini, mengambil pelajaran, lalu semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti jenengan melakukan as-safar lin-nazar. Loh, ini double. Jadi tidak semata-mata orang yang bekerja lalu dianggap, wah, apa itu ngurusi dunia. Enggak. Dalam Islam itu sangat enak sekali sesungguhnya. Jadi fasilitasnya itu sangat banyak, Allah memberikan fasilitas pada kita. Ini dalilnya ada. Jadi langsung fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Justru kalau orang nganggur tuh Rasulullah tidak senang. Pernah suatu ketika ada orang yang zaman Rasulullah itu dia nganggur. Ditanya oleh Rasulullah, kamu kerjanya ngapain? Enggak, saya cuman sholat ya wiritan gitu aja. Lu enggak makan? Enggak, wah ya makan kalau Allah berkehendak kan saya juga makan nanti. Wah ini pemahaman kayak begini ini. Akhirnya oleh Rasulullah SAW orang ini disangoni, dibawain kapak itu, suruh bekerja. Jadi ini suruh bekerja pokoknya bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya. Itu menjadi lahan ibadah bagi seseorang. Ini sudah 3 tadi. Lalu yang berikutnya as-safar apalagi yang bernilai pahala di sisi Allah? Maka ada as-safar namanya safar untuk fisabilillah. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Allah perintahkan untuk perang jihad, kalau Rasulullah berangkat maka itu kewajiban, tidak ada yang tertinggal, sudah semua berangkat. Tapi kalau Rasulullah tidak berangkat, mengutus bagian kelompok berangkat, ini hukumnya tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Itu jihad di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kontemporer banyak yang kemudian mengartikan bahwa jihad itu bentuknya luas, sehingga tidak harus bentuknya perang. Jadi itu juga termasuk diperintahkan oleh Allah untuk bepergian dalam hal itu berpahala. Lalu yang terakhir, safar yang apa yang bernilai pahala dan itu adalah perintah Allah, yaitu as-safar lil hajj, bepergian untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga berapapun dana yang dikeluarkan untuk membiayai ibadah haji, itu diganti sekian kali lipat oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Jadi haji itu adalah kewajiban, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang mampu untuk melakukannya, ya jalannya macam-macam. Kan begitu. Maka jangan khawatir, ini kembali lagi ke haji. Jadi kalau jenengan melaksanakan kelima-limanya, jenengan di sini jihad fisabilillah juga. Karena kenapa? Karena jenengan di sini bekerja, tapi sekaligus orang yang melakukan jihad, orang yang disebut dengan syuhada,
itu boleh jadi adalah orang yang dirinya baik mengajak orang lain secara total agar orang lain jadi baik. Itu ada yang memaknai itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Jadi kalau jenengan di sini maka berpotensi untuk bisa melakukan safar kelima-limanya. Nah, kan luar biasa itu. Kalau di Indonesia yang as-safar lil hajj itu masih harus nunggu sekian tahun yang lama sekali. Ya, saya daftar tahun 2013 itu terdaftar di Siskohat itu masih berangkatnya 2030 berapa itu? Ya mungkin jenggot saya sudah panjang, walaupun kadang panjang dikit dipotong, cekak tuh. Jadi itu nanti berangkat itu sudah tidak terima segini sampai segini itu jenggotnya. Iya. Ini karena saking lamanya nunggu berangkat di Indonesia. Maka panjenengan kalau punya kesempatan wis bismillah. Enggak usah mikir tuh kayak Pak Haji Harno itu. Terus enggak usah mikir kesuwen wis bismillah berangkat sudah. Niatnya ya untuk as-safar lil hajj, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Niatnya enggak usah aneh-aneh. Oh, nanti saya kalau pulang dari sana biar dipanggil Pak Haji. Oh, Pak Haji. Di Indonesia banyak yang belum haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Pak Haji itu banyak. Jadi kalau ke pasar orang jual buah kadang manggil kita, ayo Pak Haji monggo, pakai peci gitu aja. Apalagi pecinya putih, Pak Haji monggo Pak Haji. Masih turun haji. Itu kalau niatnya hanya sekedar panggilan, tapi kan eman gitu loh. Oke, jadi inilah kelima safar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan safar-safar yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian sedikit lagi, oke. Kita melanjutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman yang diuraikan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Yang berikutnya adalah Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Ciri-ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Orang-orang yang tidak membunuh orang yang memang ya tidak boleh dibunuh, diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar ini ya terkait hukum kisos. Bukan kalau kemudian kita sendiri membenarkan, oh gak apa-apa kok membunuh orang ini, bukan. Itu terkait hukum kisos. Nanti kita jabarkan itu. Lalu dan juga orang-orang yang disebut ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan yang demikian itu, melanggar tadi itu beberapa hal tadi itu, maka dia yalqa athama, mendapatkan hukuman yang berat. Lah ayat ini surah Al-Furqan ayat 68 ini ada asbabun nuzulnya. Saya bacakan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kan dulu pernah kita bahas nih, Al-Quran turun secara sekaligus yang dari Lauh Mahfud ke As-Sama'id Dunya, lalu dari As-Sama'id Dunya diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dibawa oleh Jibril. Ini yang berangsur-angsur dan itu tidak urut, tidak seperti urutan mushaf sekarang ini. Makanya namanya tartibun nuzul. Kalau ini tartibul mushaf. Nah, ayat ini memiliki sababun nuzul. Riwayat sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Ani ibni Mas'udin qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan hadis, saya ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tanya begini, ayyud dzambi a'dham? Ya Rasulullah, dosa yang paling besar itu dosa apa? Rasulullah menjawab, qal anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Kalau kamu menjadikan sekutu bagi Allah, jadi ada sesembahan lain selain Allah, maka itu dosa yang paling besar. Itulah namanya dosa syirik. Ayat dalam surah An-Nisa Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa selain syirik.
Artinya apa? Selama yang bersangkutan tidak bertaubat. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, tapi kita melakukan kebaikan, boleh jadi dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik enggak, kecuali yang bersangkutan bertaubat. Kalau taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum dan seterusnya itu, maka ini akan diampuni. Tapi kalau sampai meninggal kok enggak taubat, neraka. Jadi jaminannya neraka selamanya, bukan jaminannya, ancaman. Itu kalau dosa syirik. Nah, syirik itu level dari beberapa kezaliman. Orang itu ada kategori orang yang disebut zalim. Zalim itu kalau makna secara bahasa itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu nanti ada levelnya. Zalim yang paling tinggi levelnya itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Lalu berikutnya menzalimi, berbuat zalim kepada orang tua. Ini level setelah syirik. Karena level orang tua itu luar biasa. Kita ini tidak akan pernah terlahir di muka bumi ini tanpa wasilah, tanpa perantara orang tua kita. Jadi apapun kondisi orang tua kita, tetaplah orang tua. Level berikutnya menzalimi orang lain. Mengambil hak milik orang lain, menganiaya orang lain, itu juga zalim. Level berikutnya termasuk menzalimi diri sendiri. Semua yang kita lakukan nanti kembalinya menzalimi diri sendiri. Karena dampaknya pasti akan kembali ke pelakunya. Nah, itu level-levelnya zalim. Syirik itu zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Jadi ini level tingkatan dosa yang paling besar. Kata Rasulullah, qala an taqtula waladaka makhafatan an yat'ama ma'aka. Kan tadi kalau ayatnya adalah orang ibadur rahman itu tidak membunuh orang, membunuh jiwa orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Nanti terkait dengan kisos. Kisos itu begini, ada orang bunuh, lalu disidang, diadili, bukti-bukti semua lengkap bahwa ini pembunuhan ini dilakukan secara sengaja, apalagi direncanakan. Maka dihukum dengan hukum kisos. Walakum fil kisosi hayatul ya ulil alba. Maka dia harus diputuskan, dia juga harus dibunuh. Itu di negara Arab Saudi diberlakukan. Di Indonesia itu diberlakukan hukumannya maksimal hukuman mati itu kalau terkait seperti pembunuhan berencana. Cuma nanti ada perubahan lagi KUHP ini, aduh rame ini terkait kasus kemarin seperti FS itu. Ini orang-orang sudah pada gregetan ini. Masa nanti 3 tahun lagi dia akan dihukum seumur hidup, kok enak men. Ya, ini hukuman di negara. Tapi dalam Islam itu aslinya walakum fil qisas. Memang di negara kita ini tidak bisa diterapkan secara saklek. Karena kita punya aspek sosio-historis yang berbeda. Tapi rohnya sudah kita ambil. Roh dari hukuman itu. Oke. Jadi tidak boleh bunuh. Kalau sudah kisos, lalu hakim memutuskan dihukum mati, maka itu boleh membunuh. Kenapa? Karena dia sudah membunuh dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Itulah namanya membunuh dengan yang hak. Artinya sudah mendapatkan legalitas. Jadi membunuh yang hak itu bukan berarti saya merasa benar, saya boleh membunuh dia. Tidak seperti itu. Itu nanti tidak akan selesai. Terus terjadi gitu, gantian, balas-balasan. Jadi yang memutuskan itu adalah hukama. Hukama itu ya pemerintah. Dalam hal ini adalah pengadilan, al-qadhi, qudat. Itu yang memutuskan hukuman. Nah di sini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu adalah engkau membunuh anakmu makhafatan an yat'ama ma'aka. Karena engkau takut tidak bisa ngasih makan. Ya. Ada orang itu yang kemudian anaknya mungkin diaborsi. Mungkin setelah lahir dia dibuang. Ini termasuk dalam konteks ini. Karena takut tidak bisa ngasih makan. Padahal Allah sudah menjamin rizki setiap makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dalam konsep rizki nanti mungkin bisa kita bahas juga di episode-episode terakhir.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaaha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satu makhluk yang melata. Dabah itu melata. Yang ada di muka bumi kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Para ulama, wah menarik ayat ini kata para ulama. Kenapa? Allah tidak mengatakan wa ma min makhluqin, wa ma min insanin. Tidak. Bukan manusia, bukan juga makhluk, tapi disebut dabah. Dabah itu artinya apa? Dia melata. Melata itu berarti ada gerak. Sehingga pesan implisitnya, pesan tersiratnya, rizki itu harus dijemput. Harus ada usaha untuk ikhtiar ke sana. Nanti dapatnya seberapa, itu sudah bagiannya orang masing-masing. Yang antara satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Itu. Tapi usaha harus. Nah, ini kembali tadi ke kewajiban safar lin nafaqah. Kembali lagi materi. Nah, disebut di sini membunuh anak ini hanya sebagai contoh. Padahal maksudnya ya nggak boleh membunuh jiwa siapapun itu, apalagi anak. Ya kan begitu. Apalagi karena kekhawatiran, waduh nanti gimana? Wong kita ini hidup sudah pas-pasan, nanti kalau punya anak malah nggak bisa ngasih makan. Sudahlah dibunuh saja. Naudzubillah. Ini termasuk dosa besar. Dan yang terakhir satu lagi sebelum kita akhiri, qultu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya bertanya lagi ke Rasulullah, thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal antuzaniya khalilata jarika. Kalau kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu. Ini juga sebutan ini mewakili. Jadi bukan berarti, oh zina itu yang tidak boleh itu sama istri tetangga. Kalau orang Korea tidak apa-apa, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ini hanya untuk yang sudah gelibet setiap hari ketemu jenengan, tetangga dimanapun kita hidup. Orang Jawa itu kan ada falsafahnya, witing tresno jalaran saka kulino, gelibet akhir-akhir seneng, tergoda, begitu ya. Itu yang deket tidak boleh. Walaupun yang jauh tidak kenal, ya podo gak oleh gitu loh. Cuman yang dekat itu kadang-kadang, mohon maaf, ada potensi dorongan setan untuk mendorong ke arah sana. Orang yang sudah menikah, delok tonggone, ternyata rumput tetangga lebih hitam apa hijau? Lebih hitam, lebih hijau kan begitu. Itu kadang-kadang begitu. Padahal orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah zaman dulu itu, ini kelakuan-kelakuan jahiliyah dulu. Itu kalau dia ngomong sama temannya, istrimu kok cantik. Loh yo, ayuan bojomu wis ngene ae, ijol, berapa hari tuker pakai. Itu terjadi zaman jahiliyah. Makanya ditata oleh Islam, tidak begitu tataran hidup tidak begitu. Kalau itu yang terjadi, ya rusak. Urusan nasab ya rusak, urusan rusak semua sudah. Urusan nafkah juga rusak gitu loh. Jadi Islam itu mengatur kenapa? Untuk kebaikan manusia. Dulu sudah pernah kita bahas bahwa Al-Quran turun itu menjadi hudan, buku petunjuk. Kalau kita ingin selamat, sama. Ya, ingin selamat maksudnya bukan selamat. Kalau Pak Selamat nanti gubernurnya yang lagi cuti. Ingin selamat dunia akhirat, ya buku petunjuknya ada dalam Al-Quran. Semakin besar pelanggaran terhadap buku petunjuk, maka kerusakannya juga akan semakin parah. Dan kalau sangat parah, nyervisnya lebih sulit. Kalau tidak bisa diservis di dunia, nyervisnya di akhirat, dicucinya lebih lama, kan begitu. Kenapa? Karena sudah kadung rusak ini. Itu kalau sudah tidak bisa ya dipres. Bagaimana lagi sudah? Nah, ya dipres. Itulah kira-kira, itulah terkait dengan rangkaian penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Lalu apalagi yang berikutnya? Insya Allah kita teruskan, kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a
Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.